Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, Bapak Dr. Haji Muhammad As'adul Anam, MAG, segenap pengurus Pokjawas Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan, teman-teman pengawas madrasah yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruang yang sangat sejuk, ruang terbuka yang sangat sejuk ini untuk sekaligus beberapa kegiatan, Bapak. Yang pertama tadi kita sudah melakukan diseminasi kepada pengawas tentang pembelajaran berbasis literasi dan numerasi, dan juga kemudian karena pengawas nanti juga harus melakukan pendampingan ke madrasah pada guru-guru yang juga akan melakukan diseminasi kepada guru-guru yang lain. Jadi multi level efek gitu, multi level efek. Jadi dilatih dari atas lalu kemudian melakukan diseminasi untuk melakukan perluasan pemerataan gagasan kepada seluruh warga madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi bahwa ada beberapa agenda yang mungkin akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Kantor. Yang pertama adalah juga perlu arahan tentang bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang insya Allah beberapa lembaga yang kabupaten, yang kota itu uji coba. Kemudian untuk madrasah meskipun secara sembunyi-sembunyi melakukan pembelajaran sebagian, tetapi kita juga perlu melakukan pendampingan bagaimana prokes itu tetap kita laksanakan, karena kesehatan masyarakat, kesehatan manusia, keselamatan manusia itu menjadi prioritas. Kita mohon arahan dari Bapak Kepala Kantor, beliau juga Satgas dari COVID-19 Kabupaten Pasuruan. Kemudian juga yang berkaitan dengan persiapan bagaimana pembelajaran tatap muka itu, guru-guru juga harus disiapkan secara kesehatannya, sehingga kalaupun kemudian dilakukan pembelajaran tatap muka semua menjadi selamat. Saya kira itu untuk lebih detail bagaimana kemudian pembelajaran tatap muka dan segala yang berkaitan dengan piranti-piranti pendukungnya, kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor untuk memberikan pembekalan pengarang pada pengawas madrasah yang pada hari ini hadir tepat ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap teman-teman pengawas pendidikan agama Islam pada madrasah, utamanya dari pengurus Pokjawas yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Tentunya pertama kita panjatkan syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bertemu di ruang terbuka, dan memang inilah syarat pertemuan untuk bisa terpenuhi dengan prokes COVID-19 itu di ruang terbuka. Bahkan di kegiatan di Masjid Islam itu ada kegiatan yang sangat banyak, ada 39 angkatan. Itu apa Pak? Arahannya untuk kami ada 2 saja. Satu, ruangnya memenuhi syarat untuk prokes, saya bilang gitu. Yang kedua, physical distancing-nya bisa dilaksanakan. Itu
Sehingga kemarin kita menginventarisasi beberapa tempat yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan kegiatan. Ya saya sampaikan, ya salah satunya silahkan nanti kalau perlu koordinasi dengan pondok lah itu. Pondok-pondok yang memenuhi syarat untuk pertemuan itu dipakai, karena beberapa pondok yang lain memang menyiapkan ruangan yang cukup luas, aula itu mesti ada. Oleh karena itulah maka di ruangan ini saya tadi hanya berpikir kok beberapa hari ini gerimis, saya kena tadi Malang, Singosari itu beberapa hari gerimis. Kalau hujan tidak, nggak sampai gerimis terus gitu. Oleh karena itulah ya di suasana sejuk ini semakin menambah suasana ini menjadi sangat ya enak lah gitu. Kan subuh. Salawat serta salam kita haturkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pada kesempatan ini tentunya saya mengaturkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin, bahwa selama berkoordinasi, berkomunikasi, berinteraksi, saya selaku individu dan juga pimpinan, manakala ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semata-mata upaya kami di dalam berkomunikasi adalah meningkatkan efektivitas, juga esensi waktu yang ada pada kita semua. Oleh karena itulah maka sekali lagi tentunya tidak ada hal yang kemudian selamanya diterima, tidak ada. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bahwa pengawas semakin hari semakin solid. Saya pertama masuk Pasuruan itu Pak Bupati ngomong saya, kenapa Kemenak itu kotak-kotak? Itu artinya kotak-kotak di sini bukan berarti jenengan itu arahnya, bisa jadi terjemahnya itu kelompok-kelompok, bisa jadi terjemahnya di kanani ngalor mulia ngetan, berangkat ngetan. Tapi yang jelas bahwa saya merasakan betul bahwa antara seksi dan lainnya itu tidak ada satu kohesitas di dalam bekerja. Bahkan ruangan ini pun terkamping-kamping. Nah ini yang saya tidak mau di kantor itu. Oleh karena itulah upaya saya kemarin menembus sampai ke pengawas itu adalah satu bentuk bagaimana kami membangun tidak hanya aspek psikologis kita, tetapi juga aspek topografi kantor itu juga harus dibangun. Tidak bisa kemudian kita berbicara bagaimana menyatukan tapi masih ada hal yang kemudian belum bisa disatukan di situ. Oleh karena itulah ini semakin hari saya terima kasih bahwa Pok Jawa sini semakin sulit. Sudah tidak ada lagi beratnya ponco mangan ponco. Nah ini saya dengarkan itu. Jadi saya tidak hanya mendengar kinerja jenengan, tapi saya juga mendengar bagaimana aktivitas teman-teman semua. Oleh karena itulah maka yang pertama mohon kondisi ini bisa dibangun ke depan lebih baik. Selain peningkatan kapasitas sebagai pengawas di tengah-tengah problem yang saat ini ada, maka pengawas harus juga menyesuaikan terkait dengan metodologi pengawasan itu. Tidak hanya pada aspek kontennya saja, tapi bagaimana cara untuk bisa mendekatkan diri ke sana, itu menjadi sesuatu yang sangat vital. Karena pada aspek konten itu insya Allah sama. Apa yang kita teliti, apa yang kita supervisi tahun kemarin, kontennya sama dengan tahun ini. Tapi terkait dengan bagaimana konteks lapangannya itu yang berbeda. Apalagi di situasi kondisi saat ini pandemi membutuhkan sebuah proses pendekatan supervisi yang sungguh-sungguh tidak mudah. Gimana jenengan di lapangan bisa jadi tidak ketemu dengan perangkat di madrasah itu. Gimana di lokasi harus melihat pada aspek infrastruktur prokes COVID-19, tapi jenengan di sana nggak ketemu orangnya. Bagaimana bisa memberikan review kalau kemudian mereka yang kita ajak omong tidak ada di situ? Maka di sini dibutuhkan tidak hanya sekali, tapi beberapa kali proses yang ada di lapangan. Nah inilah sekali lagi mohon untuk aspek bagaimana membangun kebersamaan ini mohon untuk bisa dijaga dan ditingkatkan. Sekali lagi ini upaya-upaya yang dibangun oleh kita semua, baik Pojawasnya, pengurus Pojawas dan juga koordinator tingkat madya dan juga tingkat dasar.
Oleh karena itulah sekali lagi mohon pada detik ini saya sampaikan terima kasih, ke depan saya minta untuk ditingkatkan. Ini. Yang berikutnya bahwa jenengan sebagai bagian terdepan dari upaya Kemenak untuk membangun sebuah peradaban. Karena peradaban tidak bisa dibangun kecuali hanya dengan pendidikan. Nah, oleh karena itulah mohon dengan sangat pada intensitas ini jenengan harus mampu menjadi apa nih? Bukan hanya apa nih? Jadi jadi orang yang di depan. Orang yang di depan dari Kementerian Agama untuk mengetahui posisi pendidikan di masyarakat. Ini. Nah, pada posisi ini harus melihat kepada aspek indikator kinerja utama Kementerian Agama itu apa. Itu tolong dibawa. Jangan hanya melihat pada aspek tusi pengawas saja, tidak boleh. Supaya indikator kinerja utama ini nyampe ke sana, maka jenengan harus juga tahu isu-isu sentral yang dibangun oleh Kementerian Agama. Ini. Dan ini menjadi penekanan sudah 2 periode. Baik eranya Pak Lukman Hakim dan juga eranya Pak Fakhrul Razi, kemudian eranya Gus Menteri ini. Nah itu. Jadi Gus Menteri ini sama penekanan bahwa Pak Yakut Kolil Kaumas menekankan pada isu utama adalah moderasi beragama. Sudah final hubungan agama dengan negara. Agama membutuhkan tempat untuk tidak sekedar mengimplementasikan, tapi mengejawantahkan nilai agama itu perlu ada wadah. Sebaliknya, bernegara itu butuh sebuah karakter, di mana di situ nanti akan mempertemukan seluruh elemen kalau masing-masing memegang sebuah karakter. Apa itu agama? Oleh karena itulah hubungan keduanya di sini menjadi sangat tidak bisa dipisahkan. Agama juga butuh wadah. Kemudian wadah juga butuh isi. Oleh karena itulah mohon di sini moderasi beragama di sini yang pertama harus diwajibkan adalah bagaimana hubungan agama dan negara sudah jadi permasalahan. Ini harus untuk bisa disampaikan. Oleh karena itulah maka mohon isu-isu ini disampaikan ke sana. Bahkan saat ini jangankan jenengan, saya saja kadang-kadang melihat berita itu sering terkecoh. Katanya benar ternyata hoax. Katanya hoax ternyata benar. Kenapa? Semakin banyaknya mereka yang kemudian mengatasnamakan agama itu untuk menjadi perangkat politik. Ini menjadi problem di negara kita. Menjadi problem. Oleh karena itulah bagaimana untuk membatasi itu semua, maka moderasi beragama ada 3 indikator yang bisa dipakai untuk menerjemahkan apakah moderasi ini melenceng atau tidak. Nah ini. Apa itu? Yang pertama adalah atas nama agama seseorang kemudian menghabiskan atau menghilangkan eksistensi nilai kemanusiaan. Menghina, mengejek, sampai membunuh, maka itu sudah bisa dikatakan tidak moderasi beragama. Nah ini. Wong sing Islam dikatakan kafir, itu sudah tidak moderasi agama lagi, itu sudah melenceng. Kenapa? Eksistensi kemanusiaan adalah setiap manusia mesti bertuhan. Apa bentuk ketuhanannya kita tidak tahu. Nah ini. Saya semalam itu melihat suku asli Australia. Suku apa? Aborigin. Itu aja ada ekspresi bagaimana mereka itu berada di bawah kekuasaan pribadinya. Jadi mereka ada di luar kekuasaan pribadinya yang lebih besar. Sehingga ungkapannya beda. Bertuhan itu kan begitu. Kita mengakui ada eksistensi di luar kita yang lebih besar. Nah, oleh karena itu diungkapkan. Kemudian saya melihat penduduk Nepal, bagaimana dia cara bertuhan, beda lagi. Jadi semakin banyak kita melihat aspek sosiologi di situ. Saya tidak tahu beberapa lama ini saya selalu melihat kondisi itu.
Jadi aspek kehidupan manusia bertuhan di daerah ini gimana, di daerah ini gimana, di daerah ini gini gimana, itu menjadi perhatian saya. Nah, oleh karena itulah maka eksistensi nilai kemanusiaan atas nama agama apapun tidak bisa dihilangkan. Tidak ada agama yang kemudian membolehkan menghabisi eksistensi nilai kemanusiaan, tidak ada. Kecuali zamannya kerajaan Kediri, itu yang menggunakan istilah apa nih Bu? Aku lali ya. Jadi menggunakan ritual, tapi ritualnya menggunakan perangkat manusia. Ya, entah tumbal, entah apa, itu yang bisa menjelaskan itu Pak Kiai Haji siapa itu? Sunyoto, benar. Sunyoto almarhum, itu. Jadi kemarin sudah lama tidak ada. Dulu saya sebenarnya ingin saya bawa ke Pasuruan, tapi belum berkesempatan seperti itu. Ini. Oleh karena itulah ini yang pertama. Jadi kita dilarang untuk menghilangkan eksistensi manusia dalam kondisi apapun atas nama agama. Yang kedua adalah orang mengatasnamakan agama, kemudian mereka melanggar kesepakatan yang sudah disepakati. Nah ini, apa kesepakatan itu? Pada kelompok ini ada kesepakatan sudah. Ibarat ini adalah sebuah pasar, di mana pasar itu mesti ada transaksi, di situ mesti ada kesepakatan. Apa kesepakatan di sini? Bisa jadi itu menjadi apa namanya kode etik pengawas. Nah ini, kalau IDI Ikatan Dokter Indonesia punya kode etik kedokteran. Semalam kemarin teman-teman APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, ke saya, tolong jaga eksistensi dari asosiasi, karena ini mewakili representasi dari penghulu, saya bilang gitu. Nah sama dengan penyuluh ini harus punya kode etik itu. Nah ini, karena itu menjadi satu alat untuk menunjukkan bahwa kita ini berada dalam koridor yang benar. Yang sama dengan tadi, kesepakatan apa yang sudah dibangun di negeri ini? Banyak. Pancasila itu bukan orang lain yang memutuskan, kita yang memutuskan. Undang-Undang Dasar 45 itu kita yang memutuskan, bukan orang lain. Maka sudah jadi lagi tawaran untuk kemudian menjadikan dasar lain di negeri ini, ideologi lain di negeri ini, kecuali yang sudah disepakati. Ini. Oleh karena itu nggak boleh. Nah sama dengan di sini, di organisasi pengawas, apa kira-kira yang kemudian mengikat itu semua? Monggo, ayo itu dijaga eksistensi itu, ayo dijaga. Ini saya itu salut beberapa teman saat kemudian mereka itu melanggar itu ngomong di depan saya itu kejaksaan, kalau kamu nggak bisa pakai baju itu lepas. Artinya apa? Kalau kamu tidak bisa menjaga kode etik kejaksaan, maka lepaslah baju itu. Kita ingin seperti itu militansi kita. Jangan kemudian mengadakan bahwa oh itu saya bangga dengan TNI, punya jiwa korsa yang tinggi, punya rasa ya bukan hanya nasionalisme, tetapi teko ndukur A kok nisor A. Iku kudu ngono. Nah, satu komando. Nah, kita ini gimana? Kadang-kadang kok ndukur A kok nisor Z. Repot ya. Nah itu perintahnya dinego dan pengecualian dan kebijakan. Oleh karena itulah maka tolong yang kedua, kesepakatan yang sudah kita bangun, mohon untuk benar-benar kita jaga. Mohon benar-benar itu kita hormati. Karena disitulah nanti kehormatan kita itu akan terjaga. Kalau kemudian bagian dari yang mengikat kita sudah kita langgar, mau apa lagi yang mau ngiman kita? Mau apa lagi? Di mana lagi rumah yang bisa menaungi kita? Nah ini mohon untuk bisa diperhatikan. Oleh karena itulah tolong bahwa pengawas itu sebagai supervisor, posisinya di atas kepala madrasah, di atas jabatan sebagai guru.
Ini mohon dijaga. Oleh karena itulah beribu pertimbangan kalau mengambil keputusan. Jangan dianggap, oh itu kan TNI, itu kan kedokteran, saya kan tidak. Lu sama nggak punya sebuah asosiasi begitu? Punya. Nah, udah ini yang perlu dibawa itu di situ. Ini menerjemahkan aspek moderasi di dalam konteks bagaimana membangun sebuah eksistensi organisasi. Maka patuhi, jaga kode etik organisasi. Patuhi, jaga kode etik bernegara. Apa? Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah punya wadah sebenarnya untuk keberagaman itu, sudah punya wadah. Ini juga syukur dia. Untung bijinya segitu. Dan bijinya sebenarnya semangka gitu lah yo. Udah nih kaget nih. Yang ketiga, indikator moderasi beragama. Atas nama agama, maka kita dilarang untuk melanggar ketentuan umum. Iya, kearifan lokal itu. Apa contohnya? Misalkan waktu ini sholat seperti ini. Sholat mandek, no tengah jalan sholat. Salah apa tidak? Gak salah sholatnya, tempatnya sing salah. Maka ini mohon diperhatikan ini. Orang sekarang begitu disamakan. Bagaimana itu antara Quran dengan Pancasila? Ya mesti pilih Quran sama agama Islam. Coba konteksnya dilihat. Konteks penerapan apa yang kemudian dipertanyakan ke kita itu dilihat, karena kita banyak dibenturkan di sana. Seakan-akan ketentuan umum itu hanyalah sebuah rambu-rambu yang bisa kita langgar. Nah terus kapan kita ini kemudian bisa?